Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hidup itu adalah sebuah proses, dan proses menjadi lebih baik itu disebut dengan belajar. Nah, Ibu akan membimbing kalian belajar efektif agar kalian bisa meraih kehidupan yang lebih cemerlang. Maka niatkanlah dalam hati, perbesarkan usaha, dan yang tak kalah penting adalah berdoa. Nah, berikut akan Ibu sampaikan 5 tips efektif belajar. Yang pertama yaitu kenali gaya belajar kamu. Yang kedua, belajar 100%. Apa itu? Belajar 100% itu adalah mendengar, melihat, berdiskusi, kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan memanfaatkannya, serta mengajarkannya kepada orang lain. Itulah yang namanya belajar 100%. Kemudian yang ketiga adalah ketahui tujuan dari belajar itu secara umum dan khusus. Dan yang keempat yaitu ketahui juga teknis cara belajar tuntutan dari guru, ya. Kemudian yang kelima adalah berkolaborasi. Nah, itu dia 5 tips belajar secara efektif ala BK. Itu merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajar kamu yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau di sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Nah, terkait dengan gaya belajar ini, bahwa yang namanya gaya belajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, visual. Visual itu berarti gaya belajar yang menggerakkan atau memakai mata sebagai medianya. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar audio sebagai medianya. Kemudian yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang mengedepankan gerak dari anggota tubuh. Belajar saja tidak cukup. Nah, untuk cara belajar 100% ini berarti semua indera kita gunakan. Nah, di mana yang pertama mendengarkan sumber belajar. Yang kedua melihat sumber belajar. Kemudian yang ketiga mendiskusikan, yang keempat melakukan, yang kelima mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keenam mengajarkan kepada orang lain. Nah, untuk mendengarkan kalian belajar kalau hanya mendengar saja, berarti kalian sudah belajar secara 10%. Kemudian untuk melihat, kemudian mendengar, itu berarti sudah belajar 30%. Kemudian untuk mendengarkan, melihat, serta mendiskusikannya, berarti kalian telah belajar 50%. Nah, kemudian untuk kalian belajar sudah mendengarkan, melihat, mendiskusikan, serta melakukannya, berarti kalian telah belajar secara 70%. Dan kemudian kalian belajar ditambah lagi dengan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti kamu telah belajar 90%. Dan sampai dengan kamu bisa mengajarkannya kepada orang lain, berarti kamu telah mengajarkannya kepada orang lain, berarti belajarnya sudah 100%. Ketahui bahwa yang namanya ujian itu adalah untuk mengetahui apa yang sudah kamu bisa dan apa yang belum kamu bisa. Kemudian apa yang harus kamu pelajari lagi dan apa yang harus kamu pelajari selanjutnya. Betul tidak? Nah, itulah tujuan belajar agar kamu lebih paham betul. Nah, kemudian kalian tentu sering mendengarkan penjelasan dari guru, ya, ketika akan memberi pelajaran, bahwa guru itu biasanya menyebutkan tujuan pembelajaran dan indikatornya di awal pembelajaran suatu materi. Nah, yang kamu fokuskan adalah tujuan pembelajarannya. Nah, itulah yang menjadi tujuan kamu agar kamu bisa mencapai keberhasilan belajar secara maksimal. Kamu perlu paham betul ya bahwa guru itu memberikan pembelajaran kepada kalian itu apakah melalui daring ataupun tatap muka itu sama saja sih. Nah, kalian harus bisa memahami semuanya itu, bahwa teknis yang digunakan untuk pembelajaran
Itu banyak sekali, bisa melalui media sosial, bisa pakai Facebook atau dan yang lain sebagainya. Belajar dengan tips berkolaborasi ini sangat penting tentunya ya, karena apa? Satu sama lain itu saling melengkapi. Nah, dari kita berkolaborasi, kita akan memunculkan sebuah ide kreatif, ide yang inovatif, sehingga alternatif dari pemecahan masalah bisa teratasi. Dan jangan sungkan-sungkan untuk segera melakukan kegiatan kerja kelompok atau apalah, yang penting kalian bisa berkolaborasi dengan teman-temanmu. Pilihlah teman-teman yang bisa dianggap untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dalam pembelajaran ya. Nah, itu dia 5 macam tips belajar efektif ala guru BK. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.